Terimalah ya Tuhan, karena bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Semoga semua penghuni bumi mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi, selamat pagi. Semua sehat sampai sini? Cuma bisa dengan saya aja jauh-jauh ke sini ya. Soalnya di Garut juga dekat, nggak perlu biaya. Ya, tetapi suasana itu memang ada harganya ya. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh hadir di tempat ini, rekan Ekaristi di suasana yang berbeda. Kita diajak melalui bacaan-bacaan hari ini untuk mengenali bahwa kekudusan itu menjadi sarana bagi kita untuk mempersiapkan hidup kita di waktu yang akan datang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak hidup di dunia selamanya. Ada waktu lain yang nanti akan kita hidupi, dan itu membutuhkan persiapan dan perjuangan di masa yang sekarang. Dan kekudusan menjadi salah satu tugas dan juga sarana untuk mencapai itu. Banyak cara yang bisa kita tempuh, dan cara itu pasti kita tahu semua bagaimana. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Tuhan agar melalui kegiatan-kegiatan rohani kita boleh bertumbuh di dalam kekudusan. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Bapa yang Mulia, kepada kata-kata yang Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menebus kami dengan darah Putra-Mu. Semoga kami saling mengasihi dengan segenap hati, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kalian. Oleh Dialah kalian percaya pada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju pada Allah.
kalian telah menyucikan diri dengan menaati kebenaran, maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu, hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sebab kalian telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang bangka, yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah sabda yang disampaikan Injil pada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan pada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berani. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya pada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya pada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berjalan ke depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya menyiapkan 3 homili. Yang pertama versi panjang, yang kedua versi sedang, yang ketiga versi pendek. Mau yang mana? Ya. Ya, permintaannya panjang, tapi dikabulkannya pendek. Tapi kalau nanti kepanjangan, ya konsekuensi. Ya, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, ada 2 pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, tadi berkaitan dengan 2 orang murid Yesus yang saya kira ini sangat dekat dengan Yesus, ya, Yakobus dan Yohanes. Karena kedekatannya, karena mungkin disebut kalau bukan Yakobus, Yohanes itu murid kesayangan, lalu mereka seolah-olah memanfaatkan kedekatan itu untuk mendapatkan privilege. Ya. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang memang setiap orang itu tidak idamkan, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Lalu dan mereka ingin mendapatkan itu karena mereka merasa bahwa mereka punya punya andil di dalam kegiatan dan aktivitas Yesus sendiri. Maka mereka meminta kepada Yesus untuk mendapatkan itu. Tapi Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa semua itu bukan menjadi hak Yesus untuk memberikannya. Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya bahwa sekalipun kita memberikan pelayanan yang sangat besar dan luar biasa, tapi itu dilakukan bukan atas dasar kemudian memiliki motivasi untuk mendapatkan privilege. Saya masih ingat waktu itu saya masih sering check up atau kontrol di rumah sakit Borromeus. Kalau para imam itu biasanya mendapatkan privilege ya, karena sudah dikenal di Borromeus. Lalu setiap imam kebanyakan hampir mayoritas itu memiliki asuransi khusus di sana, yang asuransi yang dikeluarkan oleh rumah sakit Borromeus. Saya beberapa kali kalau periksa, lalu ke dokter, ketemu dokter itu selalu sama suster yang kenal itu mengatakan, Romo langsung masuk saja, Romo tidak usah mendaftar, langsung masuk, pasti dokter yang akan melayani. Tapi saya tidak pernah menggunakan itu karena kebetulan karena saya ngambil di internis, yang dokternya itu dokter yang senior, lalu biasanya pasien-pasiennya itu orang tua. Ya, saya pikir saya lebih muda, ya sudah biarkan mereka yang ngantri lebih dulu itu mendapatkan jatah untuk masuk lebih dulu. Sampai pernah suatu saat saya hampir pingsan karena dalam kondisi yang sakit, lalu harus menunggu lama di poli tempat dokter yang langganan itu untuk periksa. Lalu dokternya marah kepada saya. Romo kan sudah biasa, sudah tahu kalau Romo kan bisa langsung masuk saja. Tapi Romo selalu tidak mau. Ya gini akibatnya kalau nunggu lama. Ya gini. Lalu saya balas ke dokter itu. Bukan karena nunggu lamanya, tapi karena dokter itu ngobrolnya terlalu lama. Pada pasien-pasien yang lain. Jadi antrian-antrian yang belakang itu nunggunya terlalu lama. Memang gitu, iya, saya nunggunya berapa jam. Ya, saya padahal antrian awal ya, saya nomor 4, tapi nunggunya bisa berjam-jam. Ya, saya berani ngomong itu aja. Lalu supaya ya dokternya sebenarnya mengingat ya bahwa yang antri itu panjang. Ya. Sama juga kalau saya melayani pengakuan dosa, tidak bisa berlama-lama itu satu orang. Kadang-kadang satu orang itu malah curhat. Ini pengakuan dosa atau tempat curhat ya. Atau malah nyalain kita ya, atau menggugat.
Lalu saya sering ingatkan bahwa di dalam pelayanan pastoral itu ada dua tempat yang bisa dipakai. Satu itu pelayanan pastoral ruang tamu. Ya. Kalau di paroki itu ada ruang tamu, itu bukan sekedar untuk menerima tamu, tetapi ada yang disebut dengan pastoral ruang tamu. Itulah tempatnya umat yang datang untuk curhat, untuk menyampaikan aspirasi, untuk berdiskusi dan sebagainya. Dulu saya senang waktu saya masih kloter ya di Garut, ada beberapa pasutri yang luar biasa yang sering kali datang ke gereja untuk menemui pastor paroki ya. Bukan saya waktu itu masih kloter, pastor parokinya untuk berdiskusi, berdialog. Kadang-kadang ada fitnah, ada informasi, ada gosip yang tidak enak, tapi pasutri ini tidak mau ikut ambil bagian dalam gosip itu. Justru dia datang kepada pastor paroki, lalu dia berkisah, menceritakan, tidak menyebutkan siapa yang bergosip, tetapi dia menceritakan, lalu kadang-kadang memberikan masukan kepada pastor hati-hati, apa yang dilakukan mungkin baik, tapi di mata umat mungkin ada beberapa yang ditangkap bisa berbeda. Seperti ini menjadi menarik ya. Bagi saya itu beberapa pasutri ini sadar betul bahwa itulah fungsi dialog antara imam dan umat. Ya. Kalau ada sesuatu yang memang perlu dibicarakan, datang ke ruang tamu, karena ruang tamu itu adalah tempat pastoral. Ya. Tidak hanya sekedar ruang tamu, tetapi ruang pastoral. Selalu dianjurkan untuk para imam, kalau menerima pengakuan dosa itu, umat diarahkan untuk sungguh-sungguh mengaku dosa, bukan menceritakan orang lain. Kadang-kadang ada suami atau istri datang mengaku dosa, yang diceritakan adalah suaminya atau istrinya. Pastor, suami saya itu telah melakukan dosa kepada saya begini-begini. Lalu akhirnya saya diam aja. Sudah selesai bu, curhatnya. Sudah pastor, dosamu apa? Kok menceritakan dosa orang lain? Dosa sendiri tidak disebutkan. Ini kan ruang pengakuan yang menceritakan dosanya sendiri. Perkara berkaitan dengan orang lain, yaitu perkara lain. Dia orang lain yang melakukan dosa. Nanti suaminya datang juga menceritakan istrinya, nggak selesai. Itu artinya itu tidak mencari privilege, tetapi bahwa apa yang kita kerjakan, sekalipun itu hal baik, tetapi kita lakukan memang sungguh-sungguh kita tergerak untuk melakukan hal yang baik. Bukan karena gerakan motivasi yang lain. Lalu yang kedua, Yesus menegaskan di bagian akhir bahwa kalau Yesus menjelaskan tentang para penguasa pemerintah di pembesar-pembesar di pemerintahan melakukan dengan tangan besi, Yesus mau menegaskan bahwa pelayanan para murid itu berbeda. Mereka dipanggil untuk memberikan pelayanan, dan pelayanan itu adalah hakikat dari perutusan Kristian, tidak ada yang lain. Pelayanan itu adalah hakikat perutusan Kristian. Mother Teresa itu menyebut bahwa pelayanan itu buah dari iman, pelayanan itu buah dari cinta kasih. Orang yang beriman, orang yang memiliki cinta kasih, dia akan mewujudkan dua hal itu di dalam pelayanan. Semoga kita boleh mendapatkan inspirasi dari Yesus melalui Injil Markus. Mari kita berdoa. Aku bersembahan syukur 329. Yang suci menyembah di rumahmu, pujian seluruhnya beriman dan aku beriman
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan-Mu dan keselamatan Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan menunjukkan persembahan ini. Semoga kami semakin menyerupai putramu dalam pengabdian kepadamu dan sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan Bapa kami selalu dan dimanapun. Bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dan dirahmati oleh Anak Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan benturan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak melayani Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama Roh. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin.
Kami umatmu, kawanan domba gembalaanmu, hendak bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan mewartakan pujianmu turut-temurun. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh Kristus menjadi bekal bagi kami untuk mengabdi sesama dengan tulus ikhlas, sampai kami memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya ucapkan terima kasih boleh bersama-sama merayakan Ekaristi di sini. Saya juga setelah sekian lama merayakan Ekaristi di sini, selasa reuni kembali di sini. Karena ada beberapa di antara Anda suka ikut misa di misa harian, maka sekedar informasi saja, nanti di hari Jumat tidak ada misa pagi karena tanggal 31 Mei penutupan Rosario. Jadi misa dialihkan sore hari, setengah jam sebelum misa, setelah 6 dilakukan doa Rosario, kemudian dilanjutkan dengan misa penutupan bulan Rosario di gereja. Terima kasih dan selamat melanjutkan trip. Semoga penuh sukacita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perkiraan misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
berdoa dan hidup yang sama dengan tidak dapat Tuhan, aku siap sebagai wakil dan jadilah jiwaku seperti kepadamu.